Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ushulus Sittah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas Al-Aslu Ats-Tsani, landasan yang kedua, yaitu anjuran untuk bersatu di atas agama dan larangan berpecah belah di dalam agama. Terakhir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang bagaimana para sahabat mereka ada khilaf, perbedaan pendapat. Di antaranya mereka berbeda pendapat ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk pergi ke Bani Quraidah dan tidak melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, di kampungnya Bani Quraidah. Terjadi khilaf di antara mereka. Ada yang mengartikan bahwa maksudnya Nabi adalah untuk kita bersegera melaksanakan atau bersegera melakukan perjalanan sehingga kita tiba di Bani Quraidah masih lututi waktu asar. Dan sebagian lain mengartikan secara literal bahwa kita tetap sholatnya di Bani Quraidah meskipun kita nyampainya di sana maghrib atau isya. Namun ketika dua pendapat ini disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi tidak menyalahkan salah satu dari dua pendapat ini. Artinya dua-duanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan al-masail allati yasughu fiha al-khilaf, yaitu permasalahan-permasalahan yang memang dibolehkan berbeda pendapat di dalamnya. Boleh untuk berbeda pendapat di dalamnya, yaitu masalah-masalah yang terbuka peluang untuk berijtihad. Ya, seorang ulama bisa untuk berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari kesimpulan hukumnya. Beda sama permasalahan yang memang sudah paten, permasalahan yang tidak perlu ada ijtihad. Seperti permasalahan akidah, itu nggak perlu ada ijtihad, karena itu permasalahan yang sudah paten. Tidak ada upaya untuk menentukan hukum, itu tidak ada. Yang ada adalah taslim, menerima akidah tersebut. Nanti akan kita bahas. Intinya kata beliau kemarin, para sahabat, selama itu permasalahan khilaf yang ijtihadi, maka mereka saling lapang dada, legowo, toleransi, dan tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Dan kemarin sudah kita sampaikan contoh yang dibawakan oleh penulis, yaitu tentang hukum memakan unta, apakah membatalkan wudu
atau tidak membatalkan wudhu. Yang sudah kita kasih gambaran pada pertemuan yang lalu, kalau ada jamuan makan, ya ada entah nikahan atau apa, diadakan setelah maghrib. Kemudian hidangan pun tadi hidangkan. Setelah itu orang-orang pada makan semua. Nah, ternyata yang jadi imam itu juga makan daging unta. Namun ketika mau sholat isya, yang jadi imam ini tidak berwudu lagi. Sedangkan sebagian makmumnya menganggap bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Maka yang menganggap daging unta itu membatalkan wudu, masih mau nggak sholat di belakang imam yang nggak wudu setelah makan daging unta tadi? Nggak mau. Tetap sholat di belakangnya. Karena ini permasalahan khilaf yang ijtihadi. Padahal kalau dia sendiri melaksanakan sholat, bukan sholat berjamaah, pasti dia menganggap sholatnya dia itu tidak sah. Yang berpendapat batal wudhu tadi itu, kalau dia sholat sendirian, dia akan mengatakan sholatnya nggak sah, dia mengulang sholat lagi. Tapi ketika itu sholat berjamaah, dan ini masalah khilafiyah yang ijtihadi, masalah ijtihadiyah, maka dia berlapang dada. Seperti sahabat siapa? Yang ketika melaksanakan haji, sholatnya disempurnakan, Utsman bin Affan. Yang berbeda dengannya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dan kemudian di paragraf berikutnya kata beliau, atau masih di paragraf halaman 146, dan kullu hada li'annahum yarawna anna al-khilafan nashi'a an ijtihadin fima yasubu fihi al-ijtihad laisa fil haqiqati bi khilafin. Kenapa mereka berlapang dada? Karena mereka memandang khilaf, perbedaan pendapat yang timbul karena ijtihad, karena perbedaan pendapat yang ada di dalam masalah-masalah yang boleh untuk berijtihad, maka mereka menganggap ini bukan perbedaan. Meskipun perbedaan, tapi mereka menganggap ini bukan sebuah khilaf yang diseriusi gitu. Li'anna kulla wahidin minal mukhtalifin qad tabi'a ma yajibu alaihi ittiba'uhu minad dalil alladhi la yajuzu lahu al-'udulu anhu. Karena masing-masing dari dua belah pihak ini yang sedang berbeda pendapat tadi, masing-masing menganggap bahwasanya yang satu berpendapat demikian karena didasari dalil, dan yang satu berpendapat demikian juga karena didasari dalil. Maka namanya dalil nggak boleh kita cela, ya, kita musuhi dan lain sebagainya, kita kerasi, enggak. Karena dua-duanya sedang mengikuti dalil. Tidak ada di antara mereka yang mengikuti hawa nafsu atau mengikuti akal, mengikuti rasio, enggak. Dua-duanya tunduk kepada dalil, mengagungkan dalil. Ya, beda dengan perbedaan pendapat yang satunya itu nggak pakai dalil, tapi hanya sebatas apa? Rasio, mengikuti akal, nggak masuk akal kayaknya. Maka perbedaan pendapat seperti ini ditolerir nggak? Nah, toleransi. Ya, dikerasi. Dikerasi bukan berarti dikebui, bukan. Maksudnya sikap kita kepada dia itu tidak lembek, yang sikap kita kepada dia tegas. Fahum yarawna anna akhahum idza khalafahum fi amalin ma ittiba'an lid-dalili huwa fil haqiqati qad wafaqahu. Dalam masalah yang boleh berbeda pendapat, masing-masing di antara mereka menganggap bahwa saudaranya ketika berbeda dengan dia karena sebab mengikuti dalil, maka hakikatnya dia juga sepakat dengan saya. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat dengan Anda, sepanjang itu sama-sama mengikuti dalil dan sepanjang itu dia mengagungkan dalil tersebut. Ada masalah-masalah yang boleh berbeda pendapat. Ketika Anda melihat saudara Anda berbeda dengan Anda, maka sejatinya dia juga sejalan dengan Anda. Dia juga sepakat dengan Anda. Sepakat dalam apa? Sama-sama mengikuti dalil, sama-sama mengagungkan dalil. Meskipun boleh-boleh saja kita lebih memilih pendapat yang kita pegang, kita lebih membenarkan pendapat yang kita pegang, dan kita menyalahkan pendapatnya dia, sah-sah saja.
Namun tidak mengharuskan dia itu kemudian keluar dari ahlus sunnah, kita katakan dia jatuh ke dalam ahli bidah atau dengan lafal-lafal yang semisal dengan itu, tidak. Ya. Li'annahum yad'una ila ittiba'id dalil aina makan. Fa idza khalafahu muwafaqatan li dalilin 'indahu fa huwa fil haqiqati qad wafaqahum li'annahu tamashsha 'ala ma yad'una ilayhi wa yahduna ilayhi min tahkimi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka memandang bahwa yang berbeda pendapat dengan dia itu juga menyeru, mengajak manusia untuk ikut dalil. Dan apabila ada yang berbeda pendapat dengan dia karena mengikuti dalil juga, maka mereka memandang bahwa sejatinya dia juga sama-sama sejalan dengan saya, sama-sama mengikuti dalil. Ya, dua-duanya berjalan di atas dalil, berjalan di atas tahkim kitabillah, berhukum dengan hukum Allah dan sunnah Nabi SAW. Nah, maka dalam masalah ini terapkan ucapan Imam Asy-Syafi'i yang sering digembar-gemborkan oleh sebagian orang. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilus shawab. Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku benar, namun ada kemungkinan salah. Sedangkan pendapat selain aku salah, tapi ada kemungkinan benar. Ini dalam masalah perbedaan pendapat yang dibolehkan berbeda pendapat. Ya, pada masalah-masalah yang boleh berbeda pendapat, ngomong kayak gitu apa apa. Nah, masalahnya sebagian orang memutlakkan ucapan Imam Syafi'i ini pada semua perbedaan pendapat. Apapun perbedaan pendapat, pokoknya jangan suka merasa benar sendiri. Jangan suka merasa pendapatmu tok yang paling benar, sedangkan pendapat orang lain salah. Maka kita jawab, loh, delok-delok dhisik. Lihat-lihat dulu perbedaan pendapat yang mana. Kalau perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah, iya, kita katakan bahwa pendapat kita benar, namun mungkin saja keliru. Pendapat selain kita salah, tapi mungkin saja benar, iya. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang tidak boleh ada perbedaan pendapat, harus paten jamaah. Gak, pendapatku benar, kon sing salah. Pendapatmu yang sesat, pendapatmu yang ngawur, pendapatmu yang keliru. Ini dalam masalah-masalah nggak boleh ada ijtihad. Seperti misalnya tentang di mana Allah. Nah, di mana Allah? Sepakat. Nggak ada yang bilang di mana-mana. Kalau Anda mengatakan Allah di atas, itu pendapat Anda. Kawan Anda mengatakan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Seperti ucapannya orang-orang Asy'ariyah. Kalau Anda orang seperti itu berbeda dengan Anda yang mengatakan Allah di atas, maka bagaimana sikap Anda? Hah? Oh, gak apa-apa, saya gak merasa paling benar. Allah, saya berpendapat Allah di atas, tapi mungkin Allah tidak di atas. Kau mengatakan Allah di mana-mana, salah, tapi mungkin Allah di mana-mana, gitu? Tidak. Dalam masalah-masalah seperti ini, al-haqqu fihi wahid, kebenaran cuma satu tok. Tidak apa-apa kita dibilang sok benar sendiri, iya, karena ini akidahnya sahabat, ini akidahnya para salaf. Maka kalau sudah akidahnya sahabat yang disepakati oleh para sahabat, akidahnya para salafus saleh, maka maksum jamaah, gak mungkin salah. Gak usah ragu tentang hal itu. Ya, gak usah ragu. Hatta orang-orang bilang sama antum ini sok merasa pendapat paling benar. Pendapat orang lain disalahkan. Iya, kalau dalam masalah ini pendapat kita yang paling benar. Karena pendapat kita hanya sekedar mengikuti pendapat siapa? Para sahabat. Hanya mengikuti pendapat para salaf. Dan pendapat mereka maksum, tidak mungkin keliru. Kalau sudah ijma ya, apa maksudnya? Pendapat sahabat ini kalau ijma, kesepakatan sahabat itu pasti maksum. Mungkin kalau pendapat orang perorangannya dari sahabat mungkin bisa salah.
Karena individu-individu sahabat maksum tidak? Tidak. Tapi kalau kesepakatan mereka itu pasti benar. Kemudian kata beliau, amma ma la yasughu fihi al-khilaf fa huwa ma kana mukhalifan lima kana alaihi as-sahabatu wat tabi'un. Adapun permasalahan yang tidak boleh ada khilaf, tidak boleh ada perbedaan pendapat, maka itu adalah masalah-masalah yang bertentangan, menyelisihi apa yang dipahami oleh para sahabat dan tabi'in. Pastikan itu sudah. Ya, masalah-masalah yang tidak boleh ada perbedaan pendapat itu pasti menyelisihi para sahabat, pasti menyelisihi para salaf. Kama sa'ilil aqaid, seperti permasalahan akidah. Allati dhalla fiha man dhalla minan nas, di mana banyak manusia yang tersesat dalam masalah ini. Wa lam yahsul fiha al-khilaf illa ba'dal qurunil mufaddalah. Dan perbedaan dalam masalah akidah ini itu tidak terjadi di zaman sahabat, tidak terjadi di zaman para sahabat Nabi SAW. Perbedaan masalah akidah seperti ini baru muncul setelah zamannya sahabat Nabi SAW. Lam yantashiril khilaf illa ba'dal qurunil mufaddalah wa in kana ba'dul khilaf fiha mawjudan fi ahdi sahabat. Meskipun memang di zaman sahabat sudah muncul benih-benih kesesatan-kesesatan ini, sudah muncul khilaf, masalah akidah ini sudah ada, tapi belum nyebar. Ya, benih-benihnya sudah ada, baru menyebar ketika zamannya tabi'in. Itu baru mulai menyebar. Kalau di zaman sahabat ada, seperti misalnya kelompok Qadariyah, Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Qadariyah juga demikian muncul di zaman tersebut. Namun masih belum menyebar secara merata. Baru kemudian setelah zaman sahabat, yaitu zamannya para tabi'in, kesesatan-kesesatan ini, yaitu perbedaan dalam masalah akidah, itu baru menyebar luas. Jahmiyah muncul, Mu'tazilah muncul, kemudian Murji'ah muncul, dan yang lain. Ya. Di sini beliau menjelaskan tentang maksud ucapan zaman sahabat. Kata beliau, zaman sahabat itu bukan berarti zaman di mana Beliau menjelaskan tentang zaman sahabat. Ketika dikatakan bahwa kelompok-kelompok sesat tadi itu baru muncul setelah zaman sahabat, bukan berarti tidak ada sahabat yang masih hidup. Apa maksudnya? Ketika dikatakan zaman tabi'in, apakah berarti maknanya sahabat harus mati dulu semuanya? Apa maksudnya? Ini generasi sahabat, generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Kita sedang bicara generasi tabi'in. Apakah ketika kita mengatakan generasi tabi'in, syaratnya tidak boleh ada sahabat yang masih hidup di situ? Tidak. Boleh ada sahabat-sahabat yang masih hidup, meskipun sudah dikatakan zaman tabi'in. Tapi kebanyakan sahabat, mayoritasnya sudah meninggal. Ya, itu baru disebut zaman tabi'in. Ini yang dimaksud oleh beliau, dan beliau di sini membawakan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Contoh misalnya, lihat bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anaknya Umar ibnu Khattab. Beliau pernah didatangi oleh dua orang tabi'in. Bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman. Dua orang tabi'in datang dari Irak. Nah, di Irak itu sedang terjadi, lagi ngetrennya, lagi viralnya kelompok Qadariyah yang dibawakan oleh Ma'bad al-Juhani, yang mengatakan bahwa al-amru unuf, bahwa semua peristiwa yang terjadi itu peristiwa yang terjadi semuanya itu tiba-tiba terjadi saja, tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ini perbedaan dalam masalah apa?
akidah. Karena umat Islam meyakini bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini sudah diketahui nggak sebelumnya sama Allah? Sudah. Nah ini tiba-tiba muncul orang namanya Ma'bad al-Juhani di Irak sana. Dia mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi sekarang ini itu sebelumnya nggak diketahui sama Allah. Yang terjadi secara tiba-tiba, bukan Allah yang mentakdirkannya. Maka dua orang tabi'in tadi, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, mereka pergi ke Mekah. Selain untuk melaksanakan haji, mereka juga ingin bertemu dengan sahabat yang masih hidup. Bagaimana sikap mereka terhadap fenomena ini? Maka mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar. Ditanya Abdullah bin Umar ini, diceritakan tentang kejadian yang ada di Basrah. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Apa kayak jawaban-jawaban diplomatis itu? Oh gak apa-apa, kalian harus menghormati perbedaan pendapat. Jangan merasa benar sendiri. Perbedaan umat itu rahmat. Apa jawab gitu Abdullah bin Umar? Kita harus jaga persatuan Islam. Jangan paling keras sendiri, pendapat orang lain gak dihargai. Iya, gak apa-apa mereka berpendapat seperti itu. Jangan disesat-sesatkan ya, demi bersatunya Islam. Apa jawaban gitu Abdullah bin Umar? Kayak orang-orang sekarang gitu, jangan sok-sok persatuan, mentolerir bid'ah dan syirik-syirik. Tidak, Abdullah bin Umar mengatakan, lain adraktumuhum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Seandainya nanti kalian ketemu lagi sama mereka itu, yaitu orang-orang Qadariyah tadi, yang mengatakan Allah baru tahu setelah terjadinya sesuatu, bahwasanya perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu terjadinya tiba-tiba. Qadariyah ini, kalau kalian ketemu lagi sama mereka, katakan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari aku. Fa wallahi walladzi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, dengan sumpah, apabila mereka itu orang-orang Qadariyah ini, mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas itu, maka Allah tidak akan menerima sedekah mereka, tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Nah itu ucapan Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, tidak mentolerir perbedaan-perbedaan yang sifatnya seperti ini. Perbedaan-perbedaan dalam masalah usul, pondasi-pondasi agama tidak diterima. Ya, maka jangan digeneralisir. Oh, umat Islam kita ini, kaum muslimin ahlu sunnah ini harus berlapang dada dengan perbedaan. Nah, ini kalimat-kalimat yang mujmal, yang terlalu dimutlakkan, diglobalkan. Ahlu sunnah memperinci, apa maksudmu kita harus toleransi sama perbedaan pendapat ini apa? Apa semua perbedaan pendapat ditoleransi? Tidak. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i. Kalau tadi kita sebut Imam Syafi'i berlapang dada dengan mengatakan qauli shawab yahtamilul khata'. Pendapatku benar tapi bisa jadi salah. Pendapat selainku salah tapi bisa jadi benar. Itu dalam masalah yang tadi. Nah, kalau dalam masalah yang kedua ini, yang gak boleh ada perbedaan pendapat, Imam Syafi'i ketika dulu muncul fitnah tentang ilmu kalam, kalau zaman sekarang ilmu filsafat, yaitu ilmu yang berbicara tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, namun hanya menggunakan akal, menggunakan rasio, ya, mengadopsi pemikiran-pemikirannya filsafat-filsafat Yunani, Aristoteles, ya, Plato, ya, Aristoteles, Sokrates, siapa lagi? Kates, Bedes, ya. Ini orang-orang Yunani ini apa agamanya? Apa? Ateis. Enggak, agama tersendiri mereka.
bukan Yahudi, bukan Nasrani. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi mereka punya agama sendiri. Orang-orang Yunani kan punya agama sendiri, punya dewa-dewa sendiri. Ya, pagan lah, penyembah-penyembah dewa-dewa dan seterusnya. Kok bisa kemudian di konsepnya dia, konsep ketuhanannya mereka dijadikan sebagai landasan untuk membicarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu sesatnya ilmu kalam, sesatnya ilmu filsafat. Dan itu diadopsi oleh tokoh-tokoh besar di dalam Islam yang sampai sekarang dijadikan rujukan, seperti Fakhruddin Ar-Razi, Al-Juwaini, Al-Baqilani, dan tokoh-tokoh Asy'ariyah. Mereka mengakui sendiri bahwa mereka ini yata'athar, terpengaruh dengan buku-bukunya atau tulisan-tulisannya Plato, Aristoteles. Baik, Imam Syafi'i ketika merebak ilmu kalam, maka Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu bainal asyair wa yuqal hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Imam Syafi'i mengatakan, hukumanku bagi orang-orang yang belajar filsafat adalah dipukul dengan pelepah kurma dan dipukul dengan sendal. Kemudian diarak keliling kampung-kampung seraya diumumkan kepada masyarakat, ini loh balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah malah belajar ilmu kalam. Ada toleransi Imam Syafi'i? Nah, apa-apa. Ini berbeda pendapat dalam Islam indah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmat. Ini hadis palsu itu, tapi laris dibawakan oleh sebagian orang. Ya, maka tidak ada toleransi dalam masalah ini. Karena al-haqqu fihi wahid, kebenaran hanya satu dalam masalah ini, la yata'addad, tidak berbilang. Dan kata beliau, fal qurunul mufaddalatu in qaradat wa lam yujad fiha hadzal khilaf alladhi intashara ba'dahum fil aqaid. Kata beliau, al-qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang diunggulkan, yaitu sahabat, tabi'in, dan generasi Islam yang paling utama, secara asal mereka tidak ada khilaf dalam masalah akidah, tidak ada khilaf dalam masalah usul, pokok-pokok agama, nggak ada perbedaan pendapat di situ. Faman khalafa ma kana alaihi sahabat wat tabi'un fa innahu alaihi wala yuqbal khilafuhu. Maka barang siapa yang menyelisihi sahabat, menyelisihi para tabi'in, maka perbedaannya itu tidak diterima. Dan ada kaidah dari para ulama, kalau para sahabat berbeda pendapat, ya, para sahabat berbeda pendapat, ada 2 pendapat di antara sahabat, atau ada 3 pendapat di antara sahabat, maka kalau orang-orang setelahnya memunculkan pendapat yang keempat, maka pastikan pendapat keempat ini pasti salah. Wis pasti kan, insya Allah wis. Tahu ya, Pak? Ya, kalau ada sahabat 2 orang berbeda pendapat, ini masalah khilaf yang pertama tadi, masalah ijtihadiyah. Boleh berbeda pendapat memang. Para sahabat berbeda pendapat 2 hal ini. Ketika mereka berbeda pendapat, maka kebenaran itu pasti salah satu dari mereka. Kan gitu kan? Pasti kebenaran itu ada di antara salah satu dari 2 orang sahabat ini, 2 pendapat ini. Nah, terus kemudian orang di zaman sekarang memunculkan pendapat ketiga yang berbeda dengan 2 pendapat sahabat ini. Maka pastikan pendapat yang ketiga ini apa? Salah, pasti salah. Ketika kita paparkan ini, sahabat berpendapat demikian, sahabat berpendapat demikian. Para sahabat berpendapat demikian, yang satu berpendapat demikian. Oh iya, itu kan sahabat. Ya. Kita ada pendapat yang ketiga, pendapat yang lebih baru yang cocok dengan zaman sekarang. Belum mengucapkan pendapatnya apa, langsung vonis, oh sesat itu. Sesat itu pendapat yang ketiga. Loh, saya taruh mana di sini, enggak, pasti sesat. Iya.
Lu tidak dengarkan dulu ini ilmiah. Tidak, dia pasti sesat. Kalau ada dua orang sahabat, kau memunculkan pendapat yang baru, ilmiahnya kayak apa, kau jelaskan sampai berbusa mulutmu, tetap itu sesat. Itu pendapat yang keliru. Ya. Ini akidah kita dulu. Karena para sahabat tidak mungkin kebenaran keluar dari mereka. Kebenaran pasti ada di lingkungan atau putaran para sahabat itu. Amal masail allati wujida fiha al-khilaf fi ahdi sahabah wa kana fiha masabun lil ijtihad fala budda an yakuna al-khilafu fiha baqiyan. Adapun masalah-masalah yang terdapat perbedaan di masa para sahabat, maka pastikan itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada ijtihad di dalamnya, yang memang boleh untuk berbeda. Dan perbedaan tersebut tetap ada sampai zaman sekarang. Ya, tetap menjadi suatu hal yang khilaf sampai zaman sekarang. Namanya perbedaan ijtihadiyah itu tetap ada sampai sekarang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Kata Nabi, apabila seorang hakim atau seorang ulama juga dia berijtihad, berusaha untuk menentukan suatu hukum dengan ilmunya, harus punya ilmu dulu, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala usahanya untuk menentukan hukum itu, mencurahkan energinya untuk menentukan hukum itu, dan yang kedua pahala benarnya itu. Tapi wa in akhta'a, kalau dia keliru, falahu ajrun wahid, dia cuma mendapatkan satu pahala saja, yaitu pahala usahanya dia. Kesalahannya nggak boleh kita ikuti, iya, tapi orangnya tetap kita hormati, dan kita anggap dia sebagai seorang ulama, dan seterusnya. Fal wajib 'alal muslimina jami'an an yakunu ummatan wahidah wa alla yahsula bainahum tafarruqun wa tahazzub. Maka wajib bagi kaum muslimin semuanya untuk menjadi umat yang satu, yang bersatu di atas agama. Wa alla yahsul bainahum tafarruq, dan janganlah muncul di antara mereka perpecahan atau tahazzub, yang berkelompok-kelompok, bihaitsu yatanaharuna fima bainahum bi asinnatil alsun wa yata'adawna wa yatabaghaduna min ajli ikhtilafin yasuhu fihi al-ijtihad. Dan jangan sampai di antara mereka saling caci mencaci dengan lisan-lisan mereka, saling membenci, saling memusuhi karena khilaf, masalah-masalah khilaf yang boleh khilaf di dalamnya. Ya, saling memboikot cuma gara-gara misalnya beda jumlah rakaat sholat tarawih misalnya. Ya, saling memboikot, saling memusuhi hanya gara-gara masalah apa lagi? Ya, kunut atau bismillahnya jahar atau tidak jahar. Ya, sampai diboikot, jangan sholat di situ. Tidak sah sholat di situ. Kenapa? Bismillahnya enggak dijaharkan. Ya, harus dijaharkan bismillah. Masalah-masalah yang boleh khilaf di dalamnya dibawa dengan keras. Tidak ada ruang toleransi sama sekali. Ya. Sedangkan dalam masalah-masalah yang tidak boleh khilaf malah lembek. Ini tadi yang sok-sokan nggak mau sholat kalau imamnya nggak menjaharkan suara. Ketika ada yang berbeda pendapat dengan dia, masalah gimana Allah misalnya, biasa sikapnya dia, oh nggak apa-apa, itu kan perbedaan, harus dihormati perbedaan pendapat. Kebalik konsepmu itu. Ya. Seperti kemarin misalnya tentang masalah soft rapat atau soft renggang. Ini khilafiyah nggak? Khilafiyah yang ditolerir atau tidak? Hah? Antum ya nonton ini bisa. Hah? Ditolerir atau tidak? Tidak ditolerir. Hah? Yang benar ya mak, tolerir atau tidak? Macam mentang-mentang sekarang. Hah? Tidak ditolerir. Masya Allah. Berarti yang sholatnya menyelisihi kita nggak sah berarti. Tidak ya, ini masalah-masalah khilaf yang ditolerir. Munculnya dari ijtihad, sama-sama mengikuti dalil,
Meskipun kita menganggap pendapat yang lebih benar soft renggang misalnya, atau pendapat yang lebih benar soft rapat misalnya, sedangkan yang soft renggang salah, boleh nggak? Boleh. Tapi tidak mengharuskan kemudian kita keras-kerasan dalam masalah itu, mengeluarkan mereka dari ahlus sunnah, memboikotnya, memusuhinya, ya, menganggapnya sesat, menyimpang, jangan mengambil ilmu darinya. Kenapa? Karena kalau sholat softnya renggang, tuh. Ya, tidak, ini masalah-masalah ijtihad yang boleh berbeda pendapat di dalamnya. Tidak boleh keras-kerasan. Ya, kata beliau, sebagian kaum muslimin seperti itu. Dan ini yang dilarang, karena ini menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Fa'innahum wa in ikhtalafu fima yakhtalifuna fihi fima taqtadihi nusus hasba afhamihim fa inna hadha amrun fihi sa'atun walillahil hamd. Kalau mereka berbeda pendapat, ya, padahal mereka sama-sama mengagungkan dalil, mereka sama-sama mengikuti dalil sesuai dengan pemahaman mereka terhadap dalil tersebut, maka sejatinya ini adalah perbedaan yang merupakan kelapangan dari Allah. Ya, perbedaan yang merupakan keluasan agama ini. Agama ini luas. Makanya para ulama ketika ditanya perbedaan masalah fikih, jawaban para ulama itu datar. Dan mereka sering mengucapkan al-amru fihi wasi'. Dalam perkara ini masalahnya lapang. Kau mengambil pendapat ini gak masalah, kau mengambil pendapat ini gak masalah. Ini masalah-masalah yang ijtihadiyah. Beda ketika ditanya perbedaan masalah akidah, perbedaan masalah yang tidak boleh ada khilaf. Oh, harus kencang. Kau harus berpendapat dengan pendapat ini. Jangan kau berpendapat dengan pendapat ini, karena itu pendapat menyimpang. Harus. Dan dikasih pilihan, Al-Quran kalamullah atau makhluk. Ya. Antum pendapatnya yang mana itu? Al-Quran kalamullah. Ya. Ada teman antum yang Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi makhluk. Makhluk artinya ciptaan Allah. Ya, artinya Allah menciptakan suara. Kemudian suara ini yang membisikkan kepada Nabi, kepada Jibril. Itu bukan Allahnya, tapi apa? Suara yang diciptakan sama Allah. Beda sama kita. Kalau kita Al-Quran kalamullah, artinya yang berbicara sendiri siapa? Allahnya. Bukan Allah menciptakan suara, bukan. Jadi suara ini makhluk tersendiri gitu, paham ya? Makhluk tersendiri yang terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Ini perbedaan dalam masalah ini gimana menyikapinya? Tegas. Tegas. Menyimpang, sesat. Saya tidak menerima perbedaan dalam masalah ini. Al-muhim al-ittilaful qulubi wa ittihadul kalimah. Yang penting adalah menyatukan hati kaum muslimin dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Masalah-masalah yang enggak boleh ada khilaf jangan diperuncing. Masalah-masalah yang boleh khilaf, boleh berbeda pendapat, jangan dibesar-besarkan. Wala raiba anna a'da'al muslimin yuhibbuna minal muslimin an yatafarraqu sawa'un kanu a'da'an yusarrihuna bil adawah aw a'da'an yatadhaharuna bil wilayah lil muslimin aw lil islam wa hum laysu kadzalik. Musuh-musuh Islam suka kalau kaum muslimin berpecah belah. Baik musuh-musuh Islam yang terang-terangan memusuhi Islam, atau musuh-musuh Islam dari dalam kaum muslimin sendiri, ya, orang-orang munafik. Mereka senang ketika umat Islam berpecah belah dalam perkara-perkara yang tadi, yang tidak boleh, atau perkara-perkara yang boleh berbeda pendapat tapi malah dibikin perpecahan. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas poin kedua, tapi dari syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Dan saya cukupkan aku qouli hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.